tersebut sekitar pukul 13 menjelang 13:30 waktu Indonesia Barat. Membutuhkan waktu sedikit lebih lama dikarenakan memang hari ini sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan sendiri dinyatakan sebagai salah satu atau masih masuk dalam masa puncak arus mudik Lebaran 2024. Dan dari Kemenhub sendiri memang memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2024 ini berlangsung sejak tanggal 8 sampai dengan 10 April H-2 Lebaran, yang mana memang untuk warga sendiri diimbau untuk bisa memperkirakan jam keberangkatan untuk menghindari adanya penumpukan di beberapa titik, terutama yang terjadi selama tadi perjalanan yang saya lakukan. Beberapa titik kemacetan yang terjadi di seputar jalan tol ini berkisar di rest area, ketika rest area ini dipenuhi oleh warga yang antri untuk beristirahat dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang ada di rest area tersebut, serta bahu jalan, Syafa, di mana di beberapa titik yang ada di bahu jalan sepanjang perjalanan mulai dari Cikatama masuk ke tol Palikanci, ini banyak kendaraan yang berhenti di sepanjang bahu jalan. Bisa jadi dikarenakan atau ada dua faktor penyebab yang selama pantauan saya ini lihat. Yang pertama adalah ketika masyarakat memilih untuk beristirahat di bahu jalan karena perjalanan yang begitu panjang dengan durasi yang cukup lama karena kemacetan yang terjadi, atau mobil yang berada dalam kondisi panas sehingga tidak jarang mereka membuka kap mobilnya untuk mendinginkan mesin mobil demi untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka dengan lebih aman dan juga lancar. Nah, sementara itu Syafa, kami masih akan melanjutkan perjalanan menuju arah kota Yogyakarta. Setelah ruas tol Pejagan Pemalang ini kami rencananya akan, atau menurut maps dan juga panduan perjalanan, kami akan memasuki wilayah Brebes, Semarang, kemudian untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju Yogyakarta. Doakan saja supaya lancar, aman, dan juga selamat sampai dengan tujuan. Sementara itu untuk Lebaran 2024 ini atau arus mudik dan juga balik Lebaran 2024 ini memang diperkirakan akan cukup ramai, mengingat ada sekitar 193,6 juta warga yang melaksanakan perjalanan menuju ke kampung halamannya masing-masing, meningkat sekitar 34% dibandingkan tahun 2023. Sebuah euforia yang tentunya menjadi sebuah memori tersendiri setiap tahun tiba, setiap Idul Fitri tiba. Sementara saya kembalikan dulu ke siapa? Baik Fani, tadi Anda menyebutkan ada beberapa titik-titik kemacetan yang dilalui sepanjang perjalanan dari Jakarta hingga ke tol Pejagan Pemalang. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan di setiap titik kemacetan yang ditemui di sepanjang perjalanan tersebut, Fani? Oke, Syafa, kalau tadi kita hitung-hitung durasi yang berkisar ketika memasuki wilayah atau mendekati wilayah rest area itu berkisar antara 20 sampai 30 menit. Untuk kami atau untuk kita warga Jakarta yang sudah terbiasa berjibaku dengan kemacetan setiap harinya, ini mungkin bukan hal yang kita bisa bilang kita sudah cukup terbiasa. Tetapi karena setiap hari kita sudah terbiasa dengan kemacetan tersebut, ketika kita kembali keluar dari arah Jakarta, kemudian harus mengalami atau harus berada dalam kemacetan dalam durasi yang cukup lama 15 sampai 20 yang menurut kita itu adalah waktu yang cukup lama gitu, tidak begitu nyaman untuk atau kita tidak begitu nyaman berada di dalamnya. Tentu ini menjadi sebuah catatan tersendiri, tapi itulah lagi-lagi Syafa salah satu konsekuensi atau juga risiko ketika masyarakat atau warga Indonesia melakukan perjalanan arus mudik, harus siap dengan risiko seperti kemacetan yang terjadi, dan itu menjadi sebuah momen tersendiri yang tentunya tidak akan terlupakan setiap kali kita pulang ke kampung halaman. Begitu Syafa. Baik, tadi Fani berangkat pukul berapa dari rumah di Jakarta? Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sampai dengan saat ini sekitar pukul berapa ya? Sekitar pukul 3. 14:30 ya, 14:30 waktu Indonesia Barat, saya masih di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Fani Imaniar, semoga selamat